Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Perkenalkan, saya Dian Rosalina Sihotang SPD MBD, Guru SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Saya aktif bertugas di sekolah ini semenjak tanggal 17 Juli 2007 hingga saat ini. Dalam rangka mengikuti apresiasi GTK 2025 dengan kategori Guru SMA Transformatif, program terobosan yang saya inisiasi di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yaitu Smart Village atau Desa Cerdas. Strategi implementasi kokurikuler lintas mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 memastikan bahwa materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan nyata murid. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi murid yang disebut kokurikuler. Sebagai guru, saya memiliki tugas untuk menerjemahkan kebijakan pendidikan secara operasional yang mudah diterapkan dan diterima oleh murid, terutama di era pembelajaran mendalam ini. Ada pepatah bijak yang menyebutkan, "It takes a village to raise a child." Sebuah pengingat bahwa mendidik adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Namun, bagaimana cara penerapan kokurikuler yang bisa mengakomodir prinsip-prinsip kokurikuler di sekolah dengan jumlah murid yang banyak dan terletak di desa pinggiran Kabupaten Bekasi dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu? Tantangannya, guru harus mampu merancang sebuah kegiatan kokurikuler dengan metode pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang dapat memfasilitasi murid dalam meningkatkan kompetensi dan karakter. Dalam naskah ini akan dibahas strategi implementasi kokurikuler lintas mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam bertema Smart Village dengan melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dalam hal ini perangkat desa, serta Kementerian Desa Tertinggal. Tujuan strategi implementasi kokurikuler yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Memfasilitasi tercapainya 8 dimensi profil lulusan secara nyata dan kontekstual melalui pengalaman belajar yang bermakna berbasis sosial budaya lokal. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berargumentasi secara ilmiah, sisi humanis, kritis dari murid kelas 10 yang merupakan generasi alfa dan meningkatkan awareness murid SMAN 1 Tambun Selatan akan kehidupan masyarakat desa sekitar. Ketiga, mempererat kolaborasi antar guru mata pelajaran, supaya tidak ada kesan circle atau kelompok-kelompok tertentu di antara guru-guru, serta menumbuhkan persepsi bahwa setiap mata pelajaran itu penting, memiliki keistimewaannya sendiri apabila dikolaborasikan dalam pembelajaran. Yang keempat, mempererat hubungan tripusat pendidikan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selama ini, pembelajaran di sekolah berjalan sendiri-sendiri sesuai disiplin ilmu guru masing-masing, tanpa adanya kolaborasi. Dalam kokurikuler lintas mata pelajaran ini, murid akan merancang konsep Smart Village atau Desa Cerdas yang menggabungkan teknologi modern, nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan keberlanjutan ekonomi. Bagaimana tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen kokurikuler lintas mata pelajaran? Yang pertama adalah perencanaan kokurikuler. Penentuan tim kerja kokurikuler. Di awal tahun pelajaran dilakukan pembentukan tim kerja kokurikuler. Dalam tim kerja ini, saya berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi perancangan modul, pengelolaan kegiatan, sekaligus berkoordinasi dengan guru yang mata pelajarannya terintegrasi dalam kokurikuler. Berikutnya adalah analisis satuan pendidikan. Saya menggunakan rapor pendidikan SMAN 1 Tambun Selatan dalam menganalisis satuan pendidikan. Saya mempelajari data di rapor pendidikan SMAN 1 Tambun Selatan tahun 2025. SMAN 1 Tambun Selatan berhasil mempertahankan hasil rapor pendidikan yang baik. Apabila saya bandingkan dengan tahun 2024, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi turun sebanyak 2,22%, karakter turun 0,9%. Berdasarkan data rapor pendidikan, maka saya simpulkan diperlukan aktivitas kegiatan yang mendukung kemampuan murid dalam peningkatan karakter dan numerasi.
Berdasarkan kesimpulan rapor pendidikan, saya menginisiasi kegiatan kokurikuler kolaborasi lintas mata pelajaran dengan konsentrasi numerasi dan karakter dengan judul Smart Village atau Desa Cerdas. Dimensi profil lulusan yang dipilih berdasarkan hasil analisis adalah penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi, menghubungkan tujuan pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, biologi, ekonomi, dan sejarah. Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan kokurikuler di semester ganjil adalah 50 jam pelajaran selama 5 hari masing-masing 10 jam pelajaran. Dengan durasi 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Aktivitas pada kegiatan kokurikuler Smart Village atau Desa Cerdas menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Beberapa aktivitas yang dilakukan salah satunya adalah: pertama, aktivitas keagamaan dan pelibatan narasumber, yaitu workshop mengenai etos kerja dalam Islam dengan narasumber Profesor Dr. Akmal Rizky Hasibuan MPD dari Universitas Islam 45 yang dilakukan di aula. Murid beragama Kristen dan Katolik melakukan workshop tentang menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk melayani sesama dengan narasumber Rumah Roh Kris yang dilakukan di lab biologi. Untuk murid beragama Hindu, Buddha, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilayani di lab bahasa dan ruang kelas. Kegiatan Smart Village salah satunya juga adalah kunjungan advokasi, penyampaian aspirasi ke Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Kegiatan berikutnya, siswa melakukan kunjungan advokasi ke kantor desa, yaitu kantor desa Sumberjaya, kantor desa Cibuntu, kantor desa Tambun Selatan, kantor desa Mekarsari, kantor desa Lambang Jaya, dan kantor desa Jatimulya. Dan terdapat pula aktivitas penelitian sederhana dalam pembuatan simulasi 3 dimensi menggunakan kecerdasan artifisial Smart Village berdasarkan data dari kantor desa setempat. Salah satu faktor pengukur keberhasilan dari sebuah program adalah asesmen. Saya menerapkan 2 jenis asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Adapun dampak hasil strategi implementasi kokurikuler lintas mata pelajaran bertema Smart Village diantaranya: yang pertama, murid mampu menghubungkan keterkaitan antara mata pelajaran di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, murid terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran kokurikuler, aktif berargumentasi, mampu bekerja sama dalam tim, dan kritis bertanya serta menemukan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Murid mampu merancang simulasi Smart Village atau Desa Cerdas sesuai data potensi desa yang didapatkan saat kunjungan ke kantor desa. Dan yang terakhir, kolaborasi antar guru mata pelajaran dapat terjalin dengan baik. Assalamualaikum, Sampurasun Sadayana. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dari kelas 10N SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Sekolah saya mengadakan sebuah acara bernama Kokurikuler. Dan kebetulan saya akan memberikan beberapa impression saya terhadap acara ini. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan Kokurikuler Smart Village, saya merasa sangat senang dan tentunya excited dong. Dan pembelajaran yang saya dapatkan dari Kokurikuler Smart Village ini adalah saya jadi lebih berani dan juga saya bisa menyampaikan banyak pendapat saya di kegiatan ini. Harapan saya ke depannya adalah saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berani lagi. Terima kasih. Amperasun. Hasil refleksi menunjukkan bahwa strategi implementasi kokurikuler lintas mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam Smart Village sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi numerasi dan karakter siswa. Demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTK hebat, Indonesia kuat.